Gempa yang terjadi pada saat beberapa belakangan ini dapat memicu bencana-bencana lain seperti gerakan tanah, kemudian likuifaksi juga dalam kondisi-kondisi regional tertentu juga dapat tercipta. Tetapi likuifaksi itu harus didukung dengan faktor-faktor lainnya seperti curah hujan yang tinggi, kemudian friksi antar batuan. Nah, apakah mempengaruhi potensi bencana lainnya tersebut? Iya, bisa saja terjadi. Cuma kondisi-kondisi parameter tertentu juga harus dipenuhi seperti tadi yang saya bilang likuifaksi dan gerakan tanah itu juga tidak hanya dari faktor gempa bumi secara otomatis akan tercipta, ternyata tidak begitu. Tergantung dengan kondisi batuan di sana, friksi batuan dan curah hujan. Baik Mas Oktori, mengenai Semeru yang juga sekarang tengah erupsi gitu ya, PFMG baru saja menyampaikan keterangan pers kondisi terkini Semeru yang kami tahu. Apakah sampai saat ini aktivitas dari Semeru masih tinggi dan apakah Semeru masih berada di level 4 atau awas? Untuk aktivitas Semeru per tanggal 7 Desember 2002, di sini masih terjadi krisis kegempaan dan yang terjadi di sini adalah suplai magma ke dapur maksimum masih terjadi untuk Gunung Semeru, kemudian dinamika perubahan aktivitas di permukaan kawah juga masih intensif terjadi. Potensi awan panas guguran masih terjadi karena masih ada material-material yang belum dilongsorkan dalam bentuk awan panas, kemudian erupsi terjadi masih tiap hari terjadi. Erupsi terjadi di Gunung Semeru tidak hanya dalam status awas, tetapi ini dari waspada juga erupsi itu mempunyai sifat bererupsi setiap harinya gitu, dengan kuantitas 10 hingga 40 kejadian per hari. Dan untuk saat ini melihat kondisi visual dan data instrumen kami menetapkan bahwa Semeru masih berada dalam level 4 atau awas. Baik Mas Oktori, saya akan kembali bertanya ke Bapak Suko. Pak Suko, tadi Bapak juga menyebut bahwa secara geografis Indonesia berada dalam lempeng Ring of Fire ya, jadi daerah gempa bumi megatrust di rangkaian cincin api Pasifik. Apakah cara-cara untuk mengantisipasinya, tadi Anda juga sudah menyebut cara-cara untuk memitigasinya, bagaimana ketika menghadapi gempa, tidak panik, lewat dengan tangga dan lain-lain, dan juga tidak berdesakan. Tapi dari cara mengantisipasi sebelum gempa itu terjadi, adakah cara yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk terus mengantisipasi ke depannya? Karena kita juga melihat fenomena gempa akhir-akhir ini semakin sering, dan mungkin pertanyaan berikutnya, apakah fenomena yang sebetulnya tengah menerjang wilayah Jawa akhir-akhir ini? Baik, terima kasih. Jadi antisipasi untuk masyarakat dan kita semuanya sebaiknya karena kita sudah menyadari daerah Indonesia ini daerah rawan bencana gempa, sebaiknya kita membangun sesuai dengan bangunan tahan gempa. Dan ini dapat dikonsultasikan melalui PUPR. Ya. Kalau kita membangun bangunan tahan gempa, saya yakin kita aman dari korban bencana gempa ini. Contoh misalkan kemarin pada saat kami kunjungan waktu kami survei ke sana, kejadian yang Cianjur itu, apabila rumahnya dibangun yang agak bagus saja, di sana tidak rusak. Nah, ini juga menjadikan pemikiran kita ya, karena di sana saya perhatikan memang masyarakat saudara-saudara kita di sana, kami lihat bangunannya banyak yang sudah lapuk. Dan ini salah satu mitigasi bisa seperti itu, jadi kesiapan. Makanya kemarin kami melihat pemerintah RI melalui PUPR dan seluruh instansi terkait, itu sekarang bangunan-bangunan sudah rusak itu akan dibangun kembali dengan bangunan tahan gempa. Nah, ini salah satu upaya mitigasi sehingga nanti apabila terjadi gempa yang sama, maka bangunan-bangunan tidak rusak seperti yang terjadi sekarang. Antara seperti itu, Pak. Baik, jadi lebih ke kesiapan infrastruktur dan bangunan-bangunan ya, karena mengetahui pula bahwa Betul. Indonesia berada di Ya, Ring of Fire itu sendiri ya Pak Suko ya? ya, jadi infrastrukturnya juga perlu, sistem komunikasinya juga perlu kita bangun, kita bisa memberikan peringatan, misalnya peringatan dini tsunami sudah kita bangun di Indonesia, bahkan 3 menit pun langsung kita informasikan. Ya. Informasi parameter gempa bumi juga cepat kita informasikan kepada masyarakat. Ya, tapi masyarakat pun juga kita latih, kita bikin sekolah lapang gempa, BMKG Go to School dan sebagainya. Ya, ini sudah kita lakukan masif lah di seluruh wilayah Indonesia. Mudah-mudahan dengan cara ini kita insya Allah ya bersahabat dengan gempa bumi dan tsunami.
sehingga kita bisa selamat dari mengurangi risiko terjadinya dampak pada kita. Itu. Baik Pak, masih dengan Pak Suko, mungkin sedikit tambahan saja. Tadi Anda menyebut mengenai sistem Ya. komunikasi untuk mengantisipasi bencana-bencana seperti gempa, tsunami, dan lain-lain. Dari BMKG sendiri, adakah saran tersendiri untuk masyarakat untuk memfollow kanal tertentu, lain-lainnya untuk langsung update mengenai situasi bencana dan antisipasi mengenai bencana? Baik, terima kasih. Jadi Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara sekalian, saudaraku seluruh Indonesia, sebenarnya informasi MKG ini mudah diakses saat ini ya, bisa di media sosial, info BMKG. Kalau boleh, semua Indonesia kan sudah punya HP nih. Coba masuk ke Play Store, kemudian kalau informasi MKG, cuaca dan sebagainya ada semua di situ, gempa juga ada. Info BMKG, Play Store ya, langsung di Android, langsung diinstal. Atau WRS BMKG, ini khusus gempa bumi. Silahkan di-upload, silahkan diinstal di HP-nya masing-masing. Nanti apabila terjadi gempa dan sebagainya, HP-nya akan ngasih informasi bahwa telah terjadi gempa dan sebagainya. Ini juga salah satu upaya kita ya. Media sosial, sosmed silahkan. Semua bisa dihubungi, sudah difasilitasi oleh BMKG. Terima kasih. Baik Pak Suko, terima kasih banyak. Jadi dari antisipasi sampai mitigasi, tadi antisipasinya adalah infrastruktur yang baik, lalu sistem komunikasi yang baik, sampai akhirnya kalau memang gempa itu terjadi, bencana itu terjadi, memang sudah ada langkah-langkah mitigasi yang sudah dikomunikasikan ke masyarakat ya Pak Suko. Baik. Nah, dan kami siap membantu. Misalkan CNBC mau sosialisasi, kami sosialisasi. Seluruh gedung-gedung di Jakarta silahkan, kita siap membantu masyarakat dan seluruhnya. Kami siap, BMKG akan memberikan memfasilitasi kegiatan seperti itu. Baik, Ya, terima kasih baik. Pak Suko. Saya akan beralih lagi sedikit ke Mas Oktori. Mas Oktori, masih mengenai Semeru, Mas. Bagaimana aktivitas warga di sekitar Semeru saat ini dan juga apakah aktivitas Semeru sendiri berdampak ke penerbangan yang ada di sekitar Semeru? Untuk aktivitas warga, kami laporkan ada beberapa warga yang memaksa pulang ke rumahnya masing-masing, tetapi itu sudah diantisipasi oleh rekan-rekan di Pemda dan BNPB di sini atau BPBD, sehingga kami perlu sosialisasi lagi untuk menyadarkan saudara-saudara kita di sini bahwa sekarang kan levelnya awas ya, tentu dengan segala konsekuensinya potensi itu masih sangat besar terjadi gitu ya. Ketika kita memasuki suatu kawasan rawan bencana, tentu ada konsekuensi yang harus dibayar nantinya. Ini saja, ini tentang kesadaran masyarakatnya ini sendiri masih kita perlu edukasikan. Kemudian sama seperti Pak Suko tadi bilang, untuk update informasi terkini gunung-gunung api juga kami juga sudah mengkomunikasikannya di medsos. Itu juga dapat Bapak Ibu pantau di Magma Indonesia, itu sama aplikasi juga yang ada di Play Store, bisa di-download untuk update aktivitas terkini gunung-gunung apinya, tidak hanya Semeru, tapi gunung-gunung api lainnya. Baik Mas Oktori, untuk jarak aman tersendiri dari Semeru bagaimana? Sejauh apa jarak aman Semeru untuk para masyarakat saat ini? Untuk kondisi level 4 atau awas, kami memberikan rekomendasi di peta kawasan rawan bencana kami untuk tidak beraktivitas di lembah-lembah di sebelah tenggara dan cenderung ke selatan sejauh 17 km dengan potensi perpanjangan awan panas guguran dan lahar sepanjang 2 km ke arah tenggara. Kemudian untuk jatuhan piroklastik itu akan sangat berpotensi melanda di radius 8 km dari puncak. Patuhi saja peta KRB kami, itu akan akan banyak membantu untuk mengurangi korban jiwa akibat peristiwa-peristiwa yang ada di Semeru sekarang.